Hai Adia Fams, berjumpa lagi bersama Ideologis Media. Kali ini Ideologis Media sedang berada di Karanganyar, Jawa Tengah, ditemani oleh Satria, Sabrina, dan juga Fajar. Nah, kebetulan di Kabupaten Karanganyar ini sedang ada kunjungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Kehadiran Mas Menteri ini dalam rangka Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021, sekaligus untuk meresmikan Desa Sumberbulu yang ada di Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu desa wisata terbaik di Indonesia. Kita simak yuk kunjungan Mas Menteri di Desa Wisata Sumberbulu ini. Desa wisata Sumberbulu di Kabupaten Karanganyar ini memang layak terpilih sebagai salah satu desa wisata terbaik. Adia Fams bisa lihat kan, masyarakat di sini sangat kreatif menyuguhkan berbagai macam potensi masyarakat, baik kebudayaan seperti reog dan juga olahan jamu tradisional. Jadi passwordnya Bukan hanya itu Adia Fams, masyarakat di Desa Sumberbulu ini juga solid dalam menghadirkan berbagai kebutuhan bagi wisatawan saat berkunjung ke desa mereka. Salah satunya adalah beberapa homestay yang tersebar di Desa Sumberbulu ini. Katanya berani ini. Ada contohnya. Aduh, sama. Foto. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Lihat dulu. Ya, kita berdua. Dipersilakan untuk mengikuti proses jamu tradisional Desa Wisata Sumberbulu. Kita foto-foto buat Saya pakai ukurannya 1 kilo jahe merah, 1 kilo gula. Dan di sini saya dengan ada rempah itu. Terus saya bumbu daun jeruk, daun pandan, kayu manis, merica, sama serai. Sedikit garam saja. Sedikit garam. Iya. Terima kasih Pak Bupati. Ini
paling mahal nih. Karena Iya. yang ngaduk Pak Bupati. Luar biasa. Luar biasa ya. Gua berkah ya. Iya, amin. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan jamu jahe wangi dari produk Sumberbulu Ada 19. membawa keberkahan bagi kita. Amin. Langsung satu kali habis. Khasiatnya apa ini? Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Imunitas. Ada di Sipur. Nanti kita akan lakukan kaji report dan melengkapi alat-alat yang diperlukan di Sipur supaya jadi safe and health tourism. Nah, yang lebih menariknya lagi dari desa wisata ini yaitu adanya sebuah sendang bernama Sendang Sumberbulu. Mas Menteri juga berkesempatan untuk mengunjungi Sendang Sumberbulu ini. Bahkan beliau juga ikut membasuh wajah dengan segarnya air Sendang Sumberbulu ini loh Adia Fams. Di lokasi Sendang Sumberbulu ini, Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno juga menandatangani batu peresmian Desa Wisata Sumberbulu sebagai salah satu desa wisata terbaik di Indonesia. Hai Idea Fans. Kali ini kita bakal jalan-jalan nih di kota Karanganyar. Seperti kalian, aku Satria, Sabrina, dan Fajar bakal nemenin kalian di perjalanan kali ini. Nah, kita di mana nih Kak? Kita sekarang udah ada di Desa Wisata Sumberbulu. Fajar sebelumnya udah pernah kesini belum? Saya sendiri belum pernah kesini. Katanya ada sumber mata air di sini ya Kak? Bener itu namanya sumber mata air Sumberbulu. Nah, kebetulan ada di depan kita. Kita langsung aja ke depan ya. Kita mau cek langsung. Yuk Kak. Nah, sekarang kita udah ada di Sumberbulu. Oke. Kenapa namanya Sumberbulu, Sat? Nah, kalau aku tahu dari warga sekitar, Sendang Sumberbulu ini berasal dari pohon bulu yang mengeluarkan mata air di bawahnya. Jadi dinamakan Sumberbulu. Ini berarti mata Iya, airnya. betul ini. Katanya juga, Fajar, kamu kan belum pernah kesini nih. Iya, belum pernah. Air di sini itu bisa menghilangkan sakit penyakit. Terus airnya juga seger banget katanya. Ngilangin Biasa jerawat? kayak- Bisa? Oh, bisa. Mungkin Kita ya. langsung cobain aja kali ya. Iya. Oke, kita Mau coba. cuci muka di sini.
Sendang Sumberbulu ini sendiri memiliki makna khusus bagi masyarakat Sumberbulu tentunya. Lebih lengkapnya, kita simak penjelasan dari Mbah Besur selaku sesepuh dari Desa Sumberbulu ini. Kalau Sumberbulu sendiri diambil memang dari tempat ini. Ini ada sumber, terus ini pohon bulu. Jadi pohon bulu ini keistimewaannya di daunnya. Daunnya ada bulunya tapi mengenai kita nggak gatel. Yang lain-lain kan kalau ada bulunya pasti gatel. Kalau ini enggak. Terus musim buahnya 1 tahun sekali. Makanya kalau pas musim buah ini penuh. Tempat ini sendiri disinyalir mulai tahun 1908. Yang menemukan sampai sekarang masih misteri. Namanya saja masih terselubung. Cuma warga sini kalau manggil cuma Eyang Cokilo. Yang nama aslinya dari Keraton Solo sampai sekarang belum mau terbuka sama kita semua. Pengalaman dari menjalani sehari-hari. Jadi nenek-nenek kita dulu ngambil air ini langsung taruh di gentong itu yang kayak gini. Terus alatnya mengambil kayak gini. Makanya kita di sini ada peralatan-peralatan yang dulu dipakai nenek moyang kita ditaruh di sini biar anak-anak sekarang ingat. Kalau sekarang kan air udah masuk ke rumah terus di sini dilupakan. Makanya kita nggak mau, kita mau memunculkan lagi di mana nenek-nenek kita dulu mau minum saja mengambilnya dari sini. Bawa pulang alatnya ini di rumah naruhnya di itu. Nah kalau sampai di rumah mau minum ini namanya kendi. Jadi dari gentong itu langsung ini diisi langsung diminum. Keistimewaannya lagi kalau air-air yang lain ditaruh di dalam botol mungkin nggak nyampe 1 bulan sudah ada lumutnya. Kalau ini enggak. Terus kalau dimasak biasanya meninggalkan kerak di alat yang buat masak. Kalau yang ini enggak. Ini pengalaman bukan cuma teori. Sebenarnya enggak ada pantangan yang begitu ringan lah. Yang penting di sini omongan harus sopan, tidak boleh berbuat yang tidak. Cuma itu. Jadi misalnya nggak pakai ini, nggak boleh pakai ini, nggak ada. Selain di sumber ini, kita juga masih ada spot-spot yang lain. Ini sebenarnya banyak banget yang mau beli, dialirkan ke bawah sana kita nggak boleh. Ini cuma warga yang dekat. Yang lain-lain sudah dialirkan pakai paralon besar, ngalirnya ke bawah-bawah sana. Tapi yang satu ini kita nggak boleh. Nah, airnya seger banget, bener gak sih? Ya benar, tadi Sumpah. kita cuci muka ya. Padahal aku cuma cuci muka tapi seger. banget. Wah, langsung fresh. Nah, di sini kita kemana tuh? Kemana? Kamu punya rekomendasi? Ada dong. Kemana tuh? Ayo tak ikut dulu toh. Rahasia-rahasiaan. Oh iya Adia Fem, berwisata ke Desa Sumberbulu tidak lengkap jika tak melihat proses pembuatan jamu tradisional olahan warga Sumberbulu. Kalau produksi jamu tradisional Sumberbulu ini baru 1 tahun. Kita sebenarnya sudah punya keterampilan, pengetahuan dari dulu, cuman dikembangkannya setelah ada desa wisata. Jadi kita itu produksi jamu itu berkelompok di bawah naungan desa wisata. Kita tidak berdiri sendiri. Pertamanya itu dipanggang, dikupas, dicuci, diparut terus dikasih air. Saya ukuran 1 kilo cabai buyang, berarti saya 1 kilo gula pasir dengan ukuran airnya 12. Terus begitu diperes, diendapkan seperti ini, patinnya sudah mengendap, siap diproses di atas tungku dengan bumbu kayu manis, daun jeruk, daun pandan, serai, lada, cengkeh, dan gula merah. Ini cabai khusus jamu, bukan cabai untuk memasak makanan, untuk melancarkan peredaran darah, untuk pegelimu, macam untuk persendian. Saya sebagai koordinator dan di bawah naungan desa wisata membudidayakan SDM-nya. Jadinya
dari bahan bakunya saya ngambil dari masyarakat sendiri. Masyarakat diarahkan untuk mengambil menanam di kebun sendiri, nanti itu ngambil terus dipasokkan ke kelompok jamu sini. Masyarakat pembuatnya pun juga memanfaatkan masyarakat sendiri di Sumberbulu, memikirkan perekonomian masyarakat Sumberbulu sendiri. 1 bulan itu kurang lebihnya 1 juta pendapatan. Pertama kan air itu direbus sampai mendidih, ya. Terus bumbu-bumbu yang saya sebutkan tadi dimasukkan, ya. Diaduk terus, ya. Terus seperti ngerempel kayak berbusa seperti itu, gula pasir dimasukkan, diaduk terus sampai seperti itu, kayak mengkristal itu. Oh itu ya, akhirnya kental ya? Ya, kental seperti itu. Kalau diaduk nanti bisa menjadi tepung seperti yang sudah dikemas di depan sana. Nah, sudah lihat kan Adia Fams bahwa Desa Sumberbulu ini benar-benar ingin menumbuhkan geliat perekonomian masyarakat dengan menciptakan industri pariwisata, bisnis UMKM, dan juga kebudayaan asli dari Kabupaten Karanganyar. Nah, sekarang saatnya kita beranjak dari Desa Wisata Sumberbulu ya Adia Fams. Kita menuju ke salah satu tempat luar biasa dan juga penuh makna, yaitu Candi Sukuh. Jalan menuju candi ini lumayan ekstrim Adia Fam, mulai dari tanjakan yang curam hingga berkelok-kelok. Namun semua itu terbayarkan dengan pesona indahnya alam di kaki Gunung Lawu. Akhirnya sampai juga tim ideologis di kawasan Candi Sukuh. Agar wisata kita terarah dan Adia Fams juga bisa belajar tentang makna dari Candi Sukuh ini, kita akan ditemani oleh Pak Joko selaku pramuwisata di Candi Sukuh ini. Pemandu Wisata Indonesia untuk Kabupaten Karanganyar, dan kami tergabung dalam wadah HPI. Mungkin di antara Anda sudah mengenal HPI ya. Oke, HPI itu adalah Himpunan Pramuwisata Indonesia, dan saat ini sedang bersama Anda di Candi Sukuh. Mungkin di antara Anda ada yang mengenal artinya sukuh. Su itu indah, ko itu kokoh. Bangunan ini produk Mojopahit, tepatnya 1359. Berdasarkan Condro Sengkolo atau Sengkalan Memet, arti tahun dibuatnya. Silahkan fokus ke relief di sini. Ini namanya Gapuro Buto Anguntal Jalmo. Gapuro Buto Anguntal Jalmo, dan di sebelah kiri saya di sini Gapuro Buto Anaut Buntut yang artinya 1359. Jadi Gapuro atau pintu gerbang ini artinya nilainya filosofinya angka 9. Raksasa yang berdiri itu 5, menelan 3, yang tertelan 1. Itulah Condro Sengkolo. Kenapa tidak dibuat dengan angka saja? Kalau dibuat dengan angka bunyinya bukan Condro Sengkolo atau Sengkala Memet. Nah, ini pesan apa yang disampaikan 1359? Tentunya Anda penasaran bukan? Ya. Nah, untuk itu agendakan wisata ke Kabupaten Karanganyar. Jangan lupa bersama filosofi lokal guide. Kami tunggu kehadiran Anda. Terima kasih. Nah, sudah ada gambaran kan tentang Candi Sukuh ini? Saatnya kita berfoto dan berkeliling ke kawasan candi yang eksotis. Capek banget. Tapi seru banget ya. Seru sih. Terima kasih Fajar, Satria. Ya, terima kasih. Kita udah keliling mana nih? Kita udah keliling Karanganyar, dari Desa Sumberbulu sama di Candi Sukuh. Kapan-kapan kita kesini lagi bisa kok. Bener banget. Kapan-kapan Harus terus banget. explore lainnya sih. Terima kasih juga Idea Fam sudah ngikutin kita dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share ke teman kalian. Bye. Dah.
Oke lah Idea Fam, sampai di sini dulu ya jalan-jalan bersama Idealogis Media. Bila Idea Fam merasa tayangan ini bermanfaat, silahkan like, komen, subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa pula untuk hidupkan lonceng notifikasinya agar Idea Fam nggak ketinggalan update video dari kami. Sampai jumpa Idea Fam.